Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Susan Zainab wa Umar wa Utsman wa Ali Sanala Sanala Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Zari wa Syafi'i Nabi Malik Ambali Manawi Rabi Jamil Fukara Hadisin Al-Qura wal Basirin bi Nasari Kiramila Magharibiha wal Majid Muhammad Bisa Wakil Kedam Muhammad Wali Wali Yasuli Waburi Ajmain Kumaila arwah walidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum biddarain amin. Aqala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya, halaman 152 ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu basyiril masaina fi zulami ilal masjidi binurit tami yaumal qiyamati wa fi riyayatin man masya fi zulmatil laili ilal masjidi ya laki Allahu azza wa jalla binuri yaumil qiyamati wa fi riwayatin al-masyauna ilal masajidi fi zulami ulaikal khawwaduna fi rahmatillahi azza wa jalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida fa huwa zairun lillahi azza wa jalla wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyalqi Allah azza wa jalla ghadan musliman fal yuhafid ala haula'i salawati haitsu yunadi bihinna. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu atani al-lailata atin min rabbi azza wa jalla wa fi riwayatin ra'aitu rabbi azza wa jalla lailata inna na'istu wa fi sholati ahsanu suratan faqala li ya Muhammad qultu labbaik rabbi wa sa'daik qala hal tadri bima yanqasimul mala'ul a'la qala la a'lamu wa wada'a yadahu baina katipai hatta wajadtu barda anamilahu baina sadyaihi aw qala fi nahri fa amlimtu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainal masyriqi wal maghrib summa qala li ya Muhammad atardi bima yahtasimu malaikatul a'la qultu na'am fi darajati wal kafarati wa naqlul aqdami ilal jama'ati wa isbagul wudu fi sabarati wa intizaru shalah ba'da shalah faman hafaza alaihinna asa bi khairin wa mata bi khairin
wa kana min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Ya, lanjutan bacaan kita masih mengutamakan ya sholat ya berjamaah gitu ya, babnya ya sholatul jamaah di sana ya kita ya. Kemarin hadis terakhir ya gitu. Ya, Rasulullah SAW bilang la sholata li jaril masjid illa fil masjid itu ya. Rasulullah bilang ya tidaklah sempurna ya gitu ya. Atau juga tidak sah sholatnya tetangga masjid itu ya. Imam Ahmad mengartikan tidak sah gitu ya. Imam Syafi'i enggak sempurna ya sholatnya ya tetangga masjid itu ya. Gitu ya illa fil masjid kecuali di masjid itu. Fakilah dikatakan manjarul masjidi, siapa tuh yang dianggap ya, tetangga masjid? Qala man yuhuwa man yasma'un nida, yaitu orang yang dengar suara azan gitu. Itu tetangga masjid itu ya. Nah, ya sekarang berikutnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda Masyiril masaina fi zulami ilal masjidi binuritam yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira, kasih kabar gembira basyirinya, kasih kabar gembira al masaina orang yang jalan ya fi zulami di gelap malam ilal masjidi ke masjid binuritam yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan nur yang sempurna di hari kiamat gitu ya. Nah ya Nabi bilang tuh ya kasih kabar gembira orang yang jalan ya ke masjid ya di dalam dalam keadaan gelap ya malam ya dengan mendapatkan nur yang sempurna dari kiamat ya. Itu orang kita kan terang. Iya. Ya nggak ngilangin hadis enggak itu ya tetap aja ya dulu ya gelap itu ya. Nah wafi riwayatin dalam riwayat kata man masa fi zulamil laili, siapa orang yang jalan di gelap malam ilal masjidi ke masjid laqiyallahu ya. Nah, laqiyallahu azza wajal bi nuri yaumil qiyamah, dia bakal ketemu Allah azza wajal ya dengan nur yang sempurna gitu ya dari kiamat ya. Jadi nanti ya orang yang jalan untuk ke masjid untuk sholat berjamaah ya, nah dia nanti di hari kiamat mendapatkan nur yang sempurna begitu dia ketemu Allah berikan tuh ya. Tapi riwayatin ya gitu ya. Dalam riwayat yang lain al-masya'una ilal masajidi, orang-orang yang jalan ke masjid bizulami di gelap malam ulaikal hawaduna fi rahmatillahi ta'ala, itulah mereka orang-orang yang ya dilumuri dengan ya rahmat Allah azza wajalla gitu ya. Jadi kalau kita jalan di malam gelap untuk sholat berjamaah itu nanti kita dilumuri dengan rahmat Allah ya. Jadi dikerubut diberikan datu ya gitu. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW bilang yaqulu man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang wuduk kemudian disempurnain tuh wuduknya ya, wuduknya sempurna. Summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid ya, dia pergi ke masjid tuh ya, diuduk sempurna ya. Nah kemudian dia jalan ke masjid gitu. Wa huwa zairun lillahi azza, maka dia itu termasuk orang yang berziarah ya kepada Allah ya. Ya gitu ya. Jadi kita uduk sempurna ya gitu, kemudian jalan ke masjid, berarti kita ini termasuk orang yang mau ziarah kepada Allah gitu. Nah wakana ya wahakun ya alal mazuri ayyukrimat zaira, ya yang paling berhak ya orang yang alal mazuri atas yang diziarahin itu menghormati orang yang ziarah gitu ya. Artinya hak musti ya orang yang diziarahin itu menghormatin orang yang ziarah yang datang
Ya, jadi kita duduk sempurna, kita datang ke masjid, berarti kita itu mau ziarah ya kepada Allah. Nah, yang kita ziarahin itu dia itu berhak banget. Itu aja mesti menghormatin yang diziarahin, yang ziarah tuh gitu ya. Nah, itu ya artinya di itu tuh kalau kita datang ya kita uduk sempurna ke masjid, nah berarti Allah ya akan hormatin kita ya gitu. Hah? Iya, nah gitu ya Allah ya gitu ya Allah bakal ya sambut, Allah hormatin dah ya kita datang ke masjid tuh ya sama kita datang ke rumah orang gitu dah, kita datang ke rumah orang, nah yang punya rumah kan nah ya harus hormatin tuh orang datang gitu ya. Nah itu ya, nah kita datang ke masjid berarti kan masjid rumah Allah kan itu ya. Nah Allah bakal ya hormatin tuh gitu ya. Nah, gitu ya, itu macam saya. Aku dalam majul ayu primau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyul qiyallaha azza wa jal ghadan musliman fal yuhafiz ala haula'i salawati. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang ingin berjumpa besok di hari kiamat bersama Allah dalam keadaan dia musliman, dalam keadaan muslim, bal yuhafiz, hendaklah dia jaga ala haula'i salawati, dari salat-salat ini ya. Nah, jaga tuh salatnya yang 5 waktu. Hai suyunadi bihinna ya, yang sekiranya dipanggil. Artinya ya, jadi ya kalau kita pengen nanti ya ketemu Allah Ta'ala dalam keadaannya muslim tuh jagalah ya sholatnya 5 waktu itu dengan sholat berjamaah gitu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya. Ya, yaqulu atani al-lailata ya atin ya telah datang kepada saya satu malam suatu yang datang mir Rabbi azza wajal, dari Allah azza wajal gitu ya. Ya, Nabi bilang telah datang kepada saya suatu ya gitu di malam hari kepada saya dari Allah tuh. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya Rasulullah bilang ra'aitu Rabbi azza wajal, saya lihat Allah azza wajal ya gitu al-lailata di malam hari, hina naistu, ketika saya dalam keadaan ngantuk ya, wafi sholati, dan juga di dalam sholat saya, artinya saya lagi sholat dalam keadaan ngantuk ya gitu ya gitu. Nah apa tuh ya, ahsana suratan, yang saya lihat ada ya bentuk yang sangat cakep gitu. Faqalali ya gitu, maka dia itu bilang kepada saya, ya Muhammadu, Muhammad, kultu, saya bilang labbaik rabbi wa sa'daik, labbaik ya Allah ya sa'daik ya, dan keuntungannya dari engkau. Qala ya, kata suara itu bilang, hal tadli bima ya'tasimul malaul a'la. Ya, kata suara itu bilang, apakah kamu tahu apa yang dipertengkarkan ya diributin oleh malail a'la, penghuni ya langit tuh ya, malail a'la ya. Kamu tahu gak apa yang diributin ya, yang mereka itu bertengkar tentang ya sesuatu itu ya pada orang-orang yang penghuni langit tuh. Kultu, saya bilang lah ya enggak, saya enggak tahu ya gitu ya, la a'lamu ya, saya enggak tahu. Bahwa doa yadahu baina katipai ya, maka dia itu letakkan tangannya di kedua pundak saya, hatta wajad warda anamilahu, sehingga saya dapat merasain ya dinginnya jari-jarinya, baina sadyi, antara ya tetek saya,
au qala fi nahri, atau dikatakan di leher saya, di punggung ya. Ya, ditaruh di di punggung sini, di ya. Nah, ya. Nah, itu saya berasa tuh dinginnya tuh sampai ya di leher saya atau ke dada sini gitu ya. Gitu. Nah, fa'alim itu, maka saya tahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka saya tahu apa yang terjadi itu di antara langit dan bumi dan yang antara masyrik dan maghrib. Summa qala li, kemudian dibilang kepada saya, ya Muhammad, Muhammad, atadri fima yahtasimul malaul a'la. Tahu gak kamu apa yang dipeributkan, yang diributin oleh malaul a'la, penghuni langit tuh. Kultu, saya bilang, na'am ya, saya tahu. Ya, apaan? Fit darajati wal kafarati wa naqlil aqdami ilal jama'ati wa isbaghil wudu'i fil sabarati wa intizaris shalah ba'da shalah. Kata Rasulullah, ya saya tahu yang diributin tuh oleh ya penghuni-penghuni langit, yaitu tentang ya gitu ya. Apa fit darajati, yaitu tentang derajat ya, kedudukan orang yang ya sholat berjamaah, wal kafarati, dan tentang kifaratnya dosa, wa naqlul aqdami, dan juga tentang ya melangkah ya gitu. Naqlul aqdam mindahin lapak kaki, artinya melangkah tuh. Nah, ilal jamaati, ke sholat berjamaah. Nah, terus lagi wa isbahul wudu, dan menyempurnakan wudu fi sabarati, di musim dingin ya, sabaratnya musim dingin. Wan tizari shalah ba'da shalah, dan juga yang diributin itu ya tentang ya pak itu nungguin sholat sesudah sholat ya, rawatah. Nah ya, kemudian Nabi bilang, Muhammad hafaza alaihinna, siapa orang yang jaga ya, memelihara ya yang tersebut tadi ya, alaihinna tuh ya gitu ya, menjaga tuh ya salat jamaah ya pak man hafaza alaihinna asa bi khairin wa mata bi khairin, maka dia itu ya hidupnya dalam keadaan baik, matinya juga dalam keadaan baik gitu ya. Wakana ya min zunubihi, dan adalah dosanya itu ya kayak waladat umum, dosanya itu diampunin seperti anak yang baru lahir gitu. Nah itu ya, itu keutamaan sholat berjamaah gitu ya. Qala ya Muhammadu, ya maka berkata lagi tuh suara tadi, ya Muhammad, kultu, saya bilang lebih kuasa daik ya. Waqala iza sholaita, ya pakul, apabila kamu sholat maka bacalah ya doa ini, Allahumma as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin gitu ya. Ya dibilang tuh ya Muhammad, iza sholaita tuh apabila kamu sholat ya, kamu baca nih doa, Allahumma ya Allah, as'aluka fi'lal khairat, ya Allah saya mohon kepada engkau ya Allah, fi'lal khairat ya, dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemunkaran, wa hubbal masakin, dan saya mohon kepada engkau ya Allah cinta kepada orang miskin gitu ya, gitu ya senang kepada orang miskin ya, kita ogah kita mau nyawa yang kaya ya, entah ketularan gitu ya. Ya kalau kita ya temenin orang miskin ketularan ya. Nah ya Nabi, karena Nabi itu ya senang orang miskin, kumpul fukara
ya wa yajlisu ma'akum, ya Nabi senang sama orang fakir, orang miskin, dan Nabi duduk bersama mereka kumpul-kumpul gitu. Hanya Nabi senang duduk sama orang-orang ya ahli supah tuh, ya ahli supah ya orang-orang miskin, ahli supah kan orang miskin semua ya yang nggak punya rumah tinggalnya di masjid itu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya wa hubul masakin tuh. Wa iza aradda bi ibadika fitnatan faksubitni ilaika ghaira maftunin. Gitu ya. Ini doa masuk tulisannya. Wa iza aradda bi ibadika fitnatan, apabila engkau menginginkan kepada hambamu suatu fitnah, fakwidni, maka cabutlah saya, ya gitu, atau genggamlah saya ilaika kepada engkau ya Allah, ya matiin saya ghairu maftunin, yaitu yang dengan tidak membawa fitnah, ya gitu ya. Jadi kalau Allah tuh ya memberikan suatu fitnah kepada hambanya, maka saya minta supaya saya dimatikan ya yang enggak membawa fitnah gitu ya. Nah, wala ya wad darajatu ya, yang dikatakan derajat nih as'aluka ya gitu, sunu wad derajat. Apa itu derajat tuh ya, di sana tuh yang ya, nah yang ditanya tuh yaktasimul malaul a'la, yaitu Nabi bilang ya saya tahu fit darajati, yang diributin tentang derajat. Apa itu derajat? Qala ifsa salam. Yang dikatakan derajat itu yaitu ifsa salam, ya mengucapkan salam, wa it'amut ta'am, kasih makan orang ya makanan, ya memberi makan orang yang lapar, wasilatul arham, dan ya sambung sanad saudara silaturahim, wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan ya salatlah di malam hari sedangkan orang lagi pada tidur ya, tahajud gitu ya. Nah itu tuh yang dikatakan derajat, karena ini adalah suatu ya perbuatan ya kerjaan yang angkat derajat kita gitu. Itu yang ya dikatakan dalam hadis yang lain, ayul Islam khair ya Rasulullah, Islam yang kerjaan Islam tuh yang paling baik ya dalam Islam ini apaan ya, yang ilahnya Nabi jawab tuh ifsa'us salam, it'amut ta'am, wasilatul arham, wasolatu bil laili wan nasu niyam. Itu ya, ini kerjaan yang paling baik dikerjakan dalam Islam nih gitu ya. Kita ya tuh ya, wan nasu niyam. Wasabarat bil hadisi siddatul barat. Sabarat tuh artinya dalam hadis ya itu waktu paling dingin, waktu lagi dingin gitu ya. Hanya ya basuhlah apa tuh ya, wuduklah dengan sempurna ya di waktu dingin ya. Kapan? Nah itu biasanya ya subuh, kan kalau subuh kan dingin tuh. Nah itu ya wuduknya jangan cepek-cepek aja, oles-oles saja biar ya benar-benar sempurna, biar banyak tuh air ya gitu basuh muka kita biar rata gitu tuh ya. Sabarat itu siddatul barat itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla fil masjidi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raqatul ula ya, la tafutuhu raqatul ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nari gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang sholat di masjid berjamaah 40 malam, ya, 40 malam, berarti 40 waktu tuh. La tafutur raqatul ula, dia itu nggak luput, nggak ketinggalan rakaat pertama min sholatil isya'i, dari sholat isya. Kataballahu lahu biha itqan minan nar. Allah tulis orang itu, dia itu bebas dari api neraka ya. Nah ini ya,
Nah, itu baro'atan itu ya. Jadi siapa orang yang sholat berjamaah nggak ketinggalan apa tuh takbiratul ula ya berarti dia dapat ya kebebasan tuh baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifak gitu ya. Nah, ya dalam hadis yang lain gitu ya. Nah, itu bebas dari dua ya kebebasan yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan tuh ya 40 hari ya nggak ketinggalan waktu itu gitu ya. Nah, takbiratul ula ya gitu itu rakaat tuh ya nggak ketinggalan rakaatul ula ya artinya takbiratul ula gitu ya. Nah, ya kita jaga tuh ya kalau udah imam udah takbir buru-buru takbir jangan nungguin dulu udah imam baca Fatihah itu udah habis gitu ya waktunya ya kalau kita nungguin ntar dekat waladolin gitu ya kalau takbir nggak dapet ya nggak dapet ya takbiratul ula jadi takbiratul ula itu jadi takbir pertama tuh imam begitu takbir Allahu Akbar masuk kita jangan nungguin ya dibaca Fatihah dulu selesai gitu ya nah itu nggak dapat ya baro'atan itu ya nggak dapat kebebasan gitu ya nah itu ya itu keuntungan ya untuk ya sholat berjamaah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akrimu buyutakum biba di salatikum. Ya, Rasulullah SAW ya bersabda, hormatilah rumah kamu dengan sebagian sholat kamu. Ya, gitu ya. Rumah kamu tuh hormatin ya biar ada nilainya ya dengan sebagian sholat kamu. Fa inna sholatar rajuli fi baitihi nuran gitu panu wiru buyu takum Nabi bilang sesungguhnya sholatnya seseorang itu di rumahnya yaitu adalah merupakan nur cahaya ya panau wiru buyu takum maka sinarilah rumah kamu ya ini sholat apa sunnah ya jangan sholat apa bukannya sholat wajib ya sholat sunnah karena yang Nabi katakan tuh afdalu sholatur rajuli fi baitihi illal maktubah ya Nabi bilang tuh ya yang paling bagusnya tuh sholatnya seorang itu di rumahnya kecuali yang wajib kalau yang wajib tadi tuh ya fil masjid itu ya di masjid lah sholat tadi ya di jaril masjid ila fil masjid tuh ya sholat wajib nah kalau sholat sunat nah itu biar banyak di rumah ya dalam hadis yang lain tuh ya Nabi kata jangan jadikan rumah kamu itu kuburan gitu ya. Nah, wapi riwayatin dalam riwayat yang lain iza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi itu ya. Dalam riwayat Nabi kata apabila selesai salah seorang kamu tuh sholat di masjid maka jadikanlah untuk rumah kamu sebagian ya dari sholat kamu. Ya, jadi kalau udah selesai itu sholat berjamaah di masjid, nah yang sunatnya di rumah ya, jangan semua di masjid ya, karena nanti rumah jadi kuburan, artinya tempat tidur doang, nggak pernah sembayangin situ, ya kerjain gitu. Fa innallaha ya gitu ya ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan sungguhnya Allah jadikan di rumahnya itu ya artinya Allah jadikan sholat dari sholatnya di rumahnya itu kebaikan ya artinya Allah berikan tuh kita kebaikan ya kita sholat di rumah gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ya bersabda gitu ya sholatul jamaati tab dulu ya an sholatil fadzi fi baitihi au sukihi bisab'in wa isrina darajatan wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina sholatan kulluha mislu salatihi. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu melebihi ya artinya lebih afdal dari salat sendiri di rumahnya atau di pasar
Ya, dengan berapa nilainya? Bisab'in wa isrina darajatan dengan 27 kali ya salat. Ya, jadi kita sholat di berjamaah sama dari sholat sendiri di rumah itu bandingannya 1:27 kali. Ya, di rumah kita sembahyang 27 kali, di masjid ya jamaah sekali gitu. Tuh, ya, nilainya. Ya, itu dikatakan darajah gitu. Wafi riwayatin dalam riwayat bukan 27 katanya bi khamsin wa isrina yaitu dengan 25. Nah, itu tentang ya kesempurnaannya dah ya. Hanya kalau kita mendapatin yang banyakan yaitu jangan buru-buru ya kabur gitu ya. Habis assalamualaikum ya jalan itu kurang nanti ya kurang 1 derajat kan gitu ya. Tungguin dulu imam bergerak ya baru kita bergerak. Kalau imam belum bergerak, jangan bergerak dulu gitu ya. Nah, dan juga ya kita udah apa tuh ya dari awal tadi udah siap begitu imam apa tuh ya takbir langsung kita takbir gitu. Nah, kalau kita langsung tungguin dulu yang nggak dapat lagi kurang jadinya. Ntar di depan kurang 1, di belakang kurang 1, jadi 25 gitu ya. Hanya biar sempurna ya. Kebanyakan orang kan ya sebelumnya imam bergerak tuh dia udah pada jalan itu tuh yang ngilangin ya pahala ya gituan apa ya nilai sholat berjamaah yang dikatakan 27 ya atau 25. Nah 25 itu tergantung kurangnya bisa juga ya bisa juga kurang ya bisa juga 1 gitu ya sama juga kita sembahyang sendiri padahal jamaah ya kenapa banyak ya yang kita melanggar kerjaan-kerjaan yang apa tuh yang makruh ya kita kerjain. Ya kalau kita sholat berjamaah tuh selalu barengin imam itu ya nilai sholat itu tuh sama juga sendiri gitu ya kalau barengin gitu. Nah kalau duluin ya itu batal kan gitu. Kalau barengin nah itu hilang ya nilai 27-nya. Jadi sama juga 1 itu. Hanya dalam hadis yang lain Rasulullah itu ya di akhir zaman nanti kamu lihat orang yang keluar dari masjid dari musala tempat sholat itu nanti ada 3 macam katanya ya ada yang dapat 27 atau 25 gini. Nah ada juga yang 1 ada juga yang ya enggak belum sembahyang. Nah gitu. Nah yang 27 atau 25 ini tadi lah tuh ya begitu. Nah yang 1 ya karena dia selalu barengin imam gitu ya. Nah kalau barengin imam ya nggak dapat apa-apa tuh gitu 1 sama juga. Nah ada juga yang nggak sembahyang ya cuman keluar ruangan nggak sembahyang mana yang selalu duluin imam. Kalau duluin imam 3 kali duluin imam ya berarti ya udah batal. Nah dia pulang dia nggak tahu kan ya dipulang dikata udah bayang padahal belum bayang nilainya nggak ada gitu ya dan juga belum sembayang ya ini hati-hati itu di akhir zaman begitu banyak ya karena ya kebutuhan orang ya gitu ya karena di akhir zaman nanti banyak juhala ya orang-orang yang bodoh gitu ya yang nggak ngerti ya masalah ya sholat ini ya keutamaan tuh gimana caranya ya untuk dapetin ini dia tahunya teman ya bentuknya doangan ya namanya sholat berjamaah ya udah gitu ya nah itu ya yang perlu ya diutamakan tuh ilmu ya buat ibadat ya gitu ya lebih dulu tuh cari ilmunya ya baru kita ibadat gitu ya jangan ibadat dulu ilmunya kagak ada ya jangan ya ilmu duluin gitu ya duluan dah ilmu cari dulu gitu ya nah sekarang kita udah kerjain ya kita perlu cari untuk kesempurnaannya yang kita udah kerjain sesuai gak ya dengan nih teori-teori ya yang di apa tuh ya ungkap oleh para ulama-ulama gitu ya nah jangan sampai ya kita nggak punya nilai sholat tuh ibadat kita ya yang diutamakan tuh al ilmu wifardiyatiha ya itu harus kita tahu ya yang wajib di dalam ya ibadat nih lebih-lebih dalam sholat ya jadi kita bisa bedain antara yang wajib dengan yang sunat gitu ya jangan sampai kita nggak tahu karena kalau kita nggak bisa bedain antara yang wajib dengan sunat itu berarti orang bodoh kita gitu ya ibadatnya tanpa
ilmu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya wafi riwayat Sirina darajatan tuh ya wafi riwayatin wa khamsin wa isrina salatan tuh dalam riwayat itu dapat nilai 25 kali salat kulluha mislu salatihi semuanya itu 25 sama seperti salat yang dikerjakan. Fa iza sholaha apabila dia salatnya tuh itu salat fapi palatin ya di hutan tuh ya Palatin tuh ruangan yang luas hutan dah ya Pak Atam ya Pak Atam maruku aha wa sujudaha maka dia tuh sempurnain ruku dan sujudnya balagot khamsina sholatan maka dia itu akan mendapatkan ya nilai 50 kali sholat tuh ya jadi kalau kita sholat berjamaah tuh ya di tempat yang luas gitu pipalatin tuh tempat yang luas lapangan gitu nah itu sempurna ruku dan sujud itu dapat nilainya 50 ya kali sholat tuh lebih gede lagi hanya sholat kita itu yang ditekanin tuh biar sempurna ruku dan sujud gitu ya jangan ruku kita asal ruku Allahu Akbar sami Allah dan hamidah sujud gitu juga biar ya ada tumak nina ya sholat karena nggak pakai tumak nina nggak sah tuh sholat itu karena tumak nina itu rukun ya atau ya rukun sholat ya kita tinggalkan tumak nina sama juga kita ninggalin rukun nah nggak sah gitu ya tuh ya hanya biar sempurna lah ya sholat kita ya biar rapi itu ya jangan sampai cuman nilainya doang kelihatannya sholat tapi ya nggak ada nilai apa-apa di sisi Allah gitu ya ya biar sabaran kan kita disuruh pastainu ya bisa beriwas sholat gitu ya wa innaha lakabiratun illa alal khasiin ya kan Allah bilang itu pastainu bisa beriwas sholat ya mohonlah ya pertolongan minta sama Allah biar kita itu sabar ya di dalam melaksanakan sholat itu ya kalau sholat biar sabaran ya jangan ya buru-buru ya ayat yang lain Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha ya kata Allah tuh ya perintahin tuh anak kamu untuk sholat suruhin dia wastabir ya suruhin dia sabar ya gitu ya nah ya la nas'aluka rizqa ya kata Allah kami tidak perintahkan kamu untuk minta rezeki nahnu narzukuka ya kamilah yang ngasih rezeki itu ya nggak kayak minta juga Allah bakal kasih gitu ya Allah nggak suruhin kita minta rezeki gitu ya ya jadi Allah tuh ya mintanya sama kita supaya sholatnya tuh ya sabar gitu ya apalagi sholat berjamaah kan kita mesti ngikutin imam ya gitu ya nah tuh ya ini biar sabar jangan apa tuh ya jangan buru-buru gitu ya masalah rezeki ntar Allah yang ngaturnya kalau kerjaan kita cakep rapi ya nah gimana tuh ya sama orang aja kalau kita kerjain tuh rapi orang bayarnya kan apa ya pahalan ya bagus gitu. Nah Allah begitu juga hampir lagi Allah orang yang kaya yang murah ya udah pasti dilihat kerjaan kita ini cakep ya udah pasti dikasih tuh ya nah dibayar mahal ya gitu ya dikasih kerja ya gitu ya ini kayaknya kan kita ya minta gajinya ya gede kerjaannya rebek ya minta upahnya tuh ya gede kerjaannya rebek gitu ya asal jadi kan gitu ya hanya perintah lah ya biar kerja biar rapi biar khusyuk biar apa semua itu nggak usah mikirin masalah rezeki Allah udah ya yang bakal lihat tuh gitu ya nah itu ya ini sholat nih ya karena adalah sesuatu kerjaan ibadat yang paling ya ya paling disempurnakan sama Allah tuh paling diperhatiin Rasulullah ya sangat perhatiin tuh masalah as-sholah yaitu sholat itu ya Parun cabang masalah wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang
ya bersabda iza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau dia musafir, kutibalahu maka nayak malu sahihan mukiman, maka ditulis oleh Allah Ta'ala apa yang dia kerjakan ya di waktu sehat atau di keadaan mukim, ya nggak musafir. Jadi kan kalau kita tuh sakit gitu ya, kita musafir itu kan kerjaan kita kan nggak sempurna, artinya banyak yang kita tinggal gitu ya. Nah, kerjaan-kerjaan sunnah apa semua kan gitu ya kalau kita sakit gitu atau ya musafir tuh ya, karena musafir itu qit'atun minal azab, itu bagian daripada azab ya. Jadi Allah kasih keringanan kan, boleh di qashar jamak kan gitu ya. Nah, ya salat-salat sunat nggak ditekenin ya di dalam ya musafir. Nah, hanya kita mesti ya dalam keadaan sehat tuh ya, keadaan nggak musafir kerjain gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan sehat kita kerjain, ntar giliran sakit kan kita nggak kerjain ya. Nah, kita tinggal kerjain yang wajib-wajib aja ya, namanya lagi sakit ya, mana mau kerjain yang sunah-sunah ya kan gitu. Nah kerjain lah, kalau dari masih sehatnya kita kerjain tuh yang sunnah, umpama qobliyah, ba'diyah ya, yang sunat kita kerjain waktu sehat nih ya. Nah gitu ya, bacaan-bacaan tuh lagi sehat kita baca zikir-zikir dalam sholat. Nah lagi sakit kan kita buru-buru tuh ya kan gitu ya, kalau kita sakit pusing kita sujud lama-lama kan kagak enak, not ya. Nah gitu. Nah baca dah sekali, 2 kali sama gitu. Nanti Allah kasih waktu kita sehat gimana tuh ya, sujud kita, rukuk kita, nah ya bacaan-bacaan kita gitu ya. Nah itu Allah tulis sama di waktu dia sehat. Kalau waktu sehatnya ya dia kerjain. Nah kalau waktu sehatnya nggak ngerjain, waktu sakitnya gimana? Ya. Nah ya susah gitu ya. Nah ya, itu yang hadis yang lalu kan gitu, siapa orang yang anggap ringan tuh yang ringan yang adab, dia bakal ninggalin yang sunnah. Ya, kalau masalah adab-adab tuh dia nggak mau gunain, itu nanti giliran sunnah dia nggak kerjain. Nah, yang sunnah nggak kerjain, nanti lama-lama dia yang wajib dia nggak kerjain gitu. Kalau yang sunnah kita waktu sehat kita nggak kerjain, bisa-bisa waktu sakit yang wajib ya kita nggak kerjain ya. Kenapa? Kita anggap ya Allah kan tahu kan gitu ya. Nah ini kan satu penghinaan itu ya. Hanya dianjurin kita waktu sehat gitu ya, kerjain tuh biar ya apa tuh biar sempurna. Nah gitu ya. Nah atau lagi ya nggak musafir, lagi mukim di rumah ya nggak kemana-mana. Nah itu kita kerjain dah biar sempurna. Nah supaya nanti waktu kita musafir kan banyak kekurangan-kekurangan. Nah itu ya dianggap sama kita lagi ya dalam keadaan nggak kemana-mana gitu ya. Ya kita dalam musafir kan banyak ya kerjaan sunat-sunat tuh ya dia Allah suruh tinggalin, yang wajib aja Allah suruh ya ringanin tuh dengan qashar jamak gitu ya. Nah ya, jadi nilai kita tuh nanti sama seperti kita nggak musafir. Kalau waktu mukimnya, waktu kita nggak musafir kita kerjain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa raha fa wajadan nas qad sallu a'tahu Allahu azza wa jal misla ajri man sholaha wa hadaraha la yanqusu zalika min ujurihim syai'an ya. Nah ya Rasulullah bersabda nih hadis, man tawaddoa, siapa yang wudu sana wudu'ahu ya gitu ya, dia sempurnain tuh wudunya ya gitu. Nih Rasulullah banyak tuh hadis dia perintahin tuh supaya sempurnain wudhu gitu ya, banyak tuh hadis gitu ya. Ini jangan wudhu kita cepek-cepek aja ya, asal kena air gitu jangan ya, gosok-gosok apa gitu ya. Nah, biar sempurna namanya gitu, itu kan sunah-sunahnya ya, gosok-gosok muka tangan gosok itu biar rapi ya, jangan asal guprak-guprak gitu ya, itu ya. Nah itu nggak sempurna namanya ya, nggak sempurna ya, apalagi di waktu dingin ya gitu ya, sebelum subuh tuh
gitu ya. Itu, ya kadang subuhnya makin malam tuh, ya makin dingin, ya itu subuhnya udah jam 4.20 sekarang, ya besok terakhir sampai jam 4.05 itu, ya. Ini bangunnya kudunya setengah 4 udah bangun itu, ya yang biasa masih ngorok, ya kan gitu ya. Biasanya kan subuhnya jam apa tuh, ya jam 5 kurang seperempat, ya udah siang. Nah sekarang jam 5 kurang seperempat udah keluar matahari. Gitu ya, habis itu ya. Nah, ya itu, ya dingin, ya ada dingin, nggak apa-apa, gitu, enak adem, ya, gitu ya. Wah kan disuruhin mandi malahan, ya, mandi sebelum fajar, ya, gitu, ya kan bagus, ya, itu tuh para ulama-ulama, ya, para masyayikh anjurin, ya, gitu mandi sebelum fajar, ya, sebelum subuh, ya. Kalau udah fajar kan udah subuh, ya sebelum subuh mandi ya, mau dingin kayak mau panas kayak ya, mandi aja itu ya, enak seger gitu, juga kesehatan tuh banyak ya, nilai kesehatan tuh ya. Tuh di kitab Fawaid Imam Saryoji tuh, nah itu ya nekenin ya untuk ya mandi sebelum fajar karena untuk jaga kesehatan gitu ya. Itu ya Allah kasih tuh jalan-jalan untuk kita sehat gitu ya. Ya ulama-ulama dulu kan pada sehat-sehat ya. Kenapa? Nah itulah ya mereka tuh kerjain yang begitu ya. Nah ya gitu. Kok kita kan ya gitu ya. Kita nggak jaga, nggak cari yang begitu gitu ya. Udah tahu segen kan gitu ya. Nggak kerjain mandi ya gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, Nabi kata sini man tawaddoa fa asanal wudu. Siapa orang yang dia dia uduk kemudian dia sempurnakan tuh uduknya. Sumaroha kemudian di jalan ya, mau ke masjid nih, mau jamaah ya. Bahwa jadan nasa qad sallu ya, mereka dapetin ya didapetin orang-orang udah sholat ya, begitu kita sampai ke masjid udah pada sholat udah selesai. Hah? Iya, kan gitu ya. Habis ditinggal sama imam, imamnya nggak sabaran. Itu habis apa? Habis azan-azan langsung aja komat. Ya, gitu ya. Nah, ya. Nah, ya habis azan langsung komat. Jangan tungguin. Ya, tadi orang lu ajak, lu panggil. Begitu orang datang lu tinggal. Iya, kan gitu, kan kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah datang gitu, begitu sampai ditinggal. Ya lu sih gimana? Iya, jangan tungguin dulu gitu, ya. Biar apa tuh, biar orang kumpul dulu gitu, lamain dikit gitu ya, gitu. Ya takut nggak dapatan awalul waktu katanya, awal waktu itu ya, awal waktu gitu ya, nggak begitu, awal waktu tuh panjang gitu ya. Nggak begitu azan langsung qomat, enggak, ya. Ya ada sholat-sholat qobliyah, ya, ada ba'diyah kan gitu ya, dikasih waktu sama Allah, ya, gitu ya. Nah kita nih nggak sabaran dah, ya, mau buru-buru aja tuh. Nah kalau kita dapetin tuh, kita udah wudhu sempurna di rumah, datang ke musola, ke masjid, orang-orang udah pada sholat. Nah gimana dah kita tuh? A'tahullahu azza wajal, Allah berikan kepada orang itu ya misla ajriman sholaha itu seperti pahala orang yang sholat berjamaah tuh wahadaroha dan yang dia hadir berjamaah la yankusu zalika min ujurihim sayan, nggak kurang dari pahala mereka sedikit pun ya, artinya nggak diambil tuh dari pahala-pahala orang yang itu, enggak, Allah berikan kepada kita. Ini kita ya usahain gitu, jangan kita leletin gitu, udah apa tahuan ya udah masuk waktu kita tunggulan dulu ya mau uduk mau ngapa mau jalan itu sih emang kita yang ngaje ya nggak mau dapat jamaah, ini kita udah siap gitu. Hanya biar sampai kita tuh nilainya dapat masuk yang tadi tuh intizarus sholat ila sholat, nah itu 10 menit paling dikit udah siap ya, udah wudhu, udah apa kan gitu, udah rapi, udah pakai ya pakaian untuk aurat, nah jalan dah ke masjid. Nah itu kan termasuk minal ya mintizari sholat ilas sholat gitu ya.
Nah ya kalau emang biasanya tuh lama bisa ditungguin ya sholat dulu, sholat sunat di rumah kalau biasa gitu. Nah kalau enggak ya memang cepet, nah ya kita ya sebelum waktu udah jalan ke masjid. Jangan terusnya kita sembahyang sunat di masjid, di rumah, nah karena nggak keburu, nah kita ngejar buat jamaahnya, ya gitu ya. Nah, itu supaya dapat nilai ya intizarus shalah ya nungguin sholat ya karena intizarus shalah ila sholat tuh ya sama dengan orang yang siap dalam medan perang ya itu ya termasuk bagian daripada orang yang ya kalau mati syahid itu ya artinya gitu ya tuh ngerjain ya artinya 10 menit dah ya kurang-kurangnya tuh udah siap ya jangan udah waktu ya baru mau wudhu apa gitu ya pahalanya kurang ya kalau kita ibadah tuh ya kita kerjakan tuh ya udah masuk waktu dan nih kita wudhu itu nilainya udah wajib gitu tapi kalau belum waktu ya kita wudhu itu nilainya kan sunat nah inilah kerjaan sunat yang nilainya lebih gede daripada yang wajib gitu sebelum waktu nih masih 10 menit kan belum waktu ya kita mau punya wudhu kayak kagak nggak apa-apa nah tapi sekarang kita wudhu nah ya karena mau sholat nih nah ya itu dapat nilainya gede karena sunnah ya gitu ya yang kerjaannya sunnah nilainya wajib tuh ya nilainya lebih gede daripada wajib tuh ya nah apa tuh ngucapin salam kan sunnah jawabnya wajib. Nah, ngucapin salamnya tuh ya pahalanya lebih gede daripada jawabnya. Gitu ya. Itu kerjaan yang sunnah yang pahalanya lebih gede daripada yang wajib gitu ya. Itu gitu. Nah, lagi membantu orang tuh. Jangan sampai kita tahu dia butuh, jangan sampai dia minta. Ya, kalau tidak dia datang diminta apa gitu. Nah, itu udah hukumnya udah jadi wajib. Nah, kita tahu emang dia butuh, kita kasih duluan. Ya, kita berikan. Nah, itu nilainya lebih gede ya daripada dia minta di ngomong gitu ya. Nah, tuh ya kita tahu ini dia emang ya didatang emang butuh ada keperluannya dah. Ya udah kita siapin dah ya. Sebelumnya didatang ya atau juga dia datang begitu didatang buru-buru di belum ngomong langsung kasih gitu ya. Itu pahalanya lebih gede gitu ya. Oh ya jadi kerjaan sunat yang melebihi daripada kerjaan yang wajib itu ya. Nah ya intizar sholah ya ila sholah nungguin ya dari sholat ke sholat kalau kayak isya gini antara maghrib dan isya itu ya nah itu waktu yang ya paling pendek ya bisa kita ya belum batal wudhu tuh udah masuk waktu isya gitu nungguin sholat tuh gitu ya itu ya Far'un kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu lin nisa'i fi tarki huduril masajidi ya wa yaqulu ya ini cabang masalah lagi adalah Rasulullah SAW memberikan keringanan buat orang perempuan untuk meninggalkan hadir ya di masjid artinya ya Rasulullah tuh kasih keringanan buat orang perempuan jangan ke masjid ya di rumah aja gitu ya wayakulu Nabi bilang sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna gitu Nabi bilang ya salatnya dia tuh mereka orang perempuan tuh di rumah mereka itu lebih baik buat mereka ya gitu ya ya itu lebih baik gitu bahkan Allah apa Nabi bilang dalam hadis yang lain tuh Nabi bilang itu sama dengan sholatnya dia itu di sendiri sama dengan jamaah yaitu dengan bihamsin wa isrina ya darajatan yaitu nilainya di sembahyang sendiri ya nilainya sama seperti jamaah yaitu dengan 25 ya derajat itu tuh orang perempuan ya dalam hadis yang lain tuh latam unisa akomul masajidah gitu ya jangan kamu larang perempuan mau ke masjid tapi bilangin wabuyu tuhunna khairul lahunna ya rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada di masjid itu ya mau sholat apaan aja tuh sholat wajib sholat sunat atau apa gitu ya gitu ya nah tapi orang perempuan pada ogah gitu muan jalan keluar sampai lagi sholat id yang diboleh beli baju cakep-cakep ya dibayangin di rumah ya nggak ada yang lihat
Itu ya. Nah, ya justru di keluar jalan tuh orang lihat tuh bajunya cakep. Gitu ya. Kalau di rumah sih bisa beli baju yang cakep-cakep. Gitu ya. Tuh ya Rasulullah kasih gitu salat hunna khairun. Wa iza kharajna fal yukhrijna wa hunna mutalaffiati. Ya, gitu ya. Apabila mereka keluar tuh ke masjid, ya fal yakhrujna, maka keluarlah mereka ke masjid itu wa kunna multafiati dan mereka itu iltiaf. Iltiaf tuh artinya ya kerudung gitu tutup ya. Jangan terbuka rambutnya ya. Itu tuh iltiaf namanya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adalah Rasulullah SAW bersabda ayyumam ra'atin asobat biwuhuran pala tashadna ma'ana as-salata itu. Rasulullah bilang ayyumam ra'atin perempuan yang mana aja asobatnya buhuron dia mendapatkan wangi-wangian ya artinya tuh kalau dia pakai minyak wangi atau kena minyak wangi gitu fala tashadna ma'ana sholat janganlah dia datang bersama untuk sholat bersama kami kata Rasulullah. Ini kalau orang perempuan tuh pakai minyak wangi nah itu yang baunya semerbak nah itu Nabi nggak kasih jangan ya jangan datang ke tempat ya jamaah ya atau ke tempat orang-orang ya yang banyak orang perempuan nggak boleh pakai minyak wangi yang semerbak baunya ya kecuali di rumahnya gitu kalau mau keluar nggak boleh gitu beda dengan orang laki kalau orang laki ya pakai minyak wangi yang baunya tuh santer ya gitu semerbak orang laki itu ya yang nggak kelihatan warnanya kalau orang perempuan kelihatan warnanya doangan nggak wangi itu ya karena kita apa tuh ngendus bau wanginya tuh orang perempuan itu adalah merupakan suatu ya maksiat itu ya itu kan diliwat tuh semuanya kan wangi ya itu wangi tuh wangi gitu nah basit ikutin ya gitu ya. Kemana tuh di jalan tuh ya hidungnya ngikutin gitu, ya dosa ya nggak boleh gitu ya kan gitu ya omongan liwat banyak wangi gitu ya mendak nah hidung kita kan dos nah kita ikutin di kesono ngikutin ya itu ya nggak boleh ya nggak dikasih nah. Lagi salaman namanya siapa sih Ustaz nih? Hah? Ngapa tuh? Ya, dia salaman namanya siapa nih? Dia tadi bima ya tasimul malal ada. Nyapa? Yang mana? Ini yang di mundur ke belakang. Yang di atas. Dia salaman namanya siapa ini? Salaman. Ini ketika Nabi bertanya apa jawab ini kan ditanya nih. Mana tuh? Ya Muhammad. Itu labbaika robba wasadai gitu kan. Mau sono di bawah ya. Ya di bawah. Tadri bima yahtasimul malal ada la a'lam. Ya itu gitu ya gitu ya kala ya Muhammad lebih ke sadek gitu kan kala hal tadri bima yahtasimu yahtasimu tuh yang diperebutin yang diributin ya yahtasimu tuh yang diributin malaul a'la penghuni ya langit itu jadi penghuni langit tuh ngeributin masalah apa ya Muhammad kultu ya saya bilang kata Nabi Muhammad lah saya nggak tahu ya gitu lah alamu tuh ya saya nggak tahu nah bahwa doa ya dahu baina katifai maka ya itu tuh suara tadi apa atin tuh suno itu suara itu meletakkan kedua apa tangannya di antara dia apa di pundak kedua pundak saya gitu ya suara itu tadi ya tinggal ya itu berarti Allah gitu kan atin itu Allah gitu ya nah gitu kan ya gitu kan Nabi kita ata nilai latan atin min robbi sesuatu yang datang ya entah malaikat atau Allah langsung gitu ya ditaruh tuh tangannya di pundak Nabi nah begitu ditaruh nah Nabi ngerasain ademnya tuh ya jari-jari
ya itu gitu ya gitu itu kan nah ya Antara Allah dan malaikat tadi. iya antara Allah dengan malaikat ya kemungkinan tuh ya malaikat nah ya yang Allah perintahkan gitu ya gitu ya nah ada ya jadi ya Rasulullah bilang tuh ya di sini wiza kharajna fal yukhrijna wa huwa muta'allifat ya apabila perempuan itu mau keluar juga maka keluarlah dia itu dalam keadaan berkerudung ya nutup nah Wakan Rasulullah bilang ayyumam ra'atin perempuan yang mana aja gitu ya asobat buhuran yaitu kena buhur itu kan minyak wangi ya gituan apa kayu gahru ya itu bakaran tuh kayak kan wangi tuh pala tashad nama anak sholat janganlah dia ya hadir bersama kami tuh sholat artinya jangan ke masjid kalau dia kena apa tuh ya minyak wangi itu ya maka Rasulullah SAW yakulu ya gitu zanu lin nisa'i bilaili ilal masajidi Nabi bilang nih kepada kita orang laki izinin buat orang perempuan di malam hari dia ke masjid ya nah fakun la yahdurnal masjida illa fi salatil isya'i wasubhi nah jadikanlah mereka itu ya boleh ke masjid jangan dia hadir tuh mereka hadir ke masjid kecuali untuk sholat isya dan sholat subuh yang gelap nih ya, yang nggak kelihatan ya kalau siang kan lohor asar kan kelihatan tuh nah kalau isya kan udah gelap ya dulu orang sih gitu ya gitu ya sholat isya subuh dah gitu ya nah ila an tawaffa Rasulullah SAW sampai Rasulullah meninggal tuh ya itu Rasulullah bilang begitu nggak ada ya keinginan lagi larangan lagi maka nat Aisyatu radhiyallahu anha takulu dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang ya gitu ya bilang lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa ima ra'aina kalau sekiranya nih Nabi Siti Aisyah bilang udah Nabi meninggal kalau sekiranya Rasulullah tuh lihat katanya ya gitu ya minan nisa'i dari perempuan-perempuan maro'aina yang kita lihat sekarang lamana hunna minal masajidi pasti ya gitu itu dalam taukidnya tuh lamana na ya lamana hunna ya pasti mereka tuh ya dilarang ya minal masajidi ke masjid kama manaat nisa ubani Israel sebagaimana dilarangnya perempuan-perempuan Bani Israel untuk keluar tuh ya nah gitu jadi kata Siti Aisyah kalau ya Rasulullah masih hidup tuh pasti Rasulullah lihat tuh apa yang dikerjakan perempuan-perempuan kita sekarang ya mereka lari ke masjid kan itu ke masjid itu ya berjemaah ya tadi kan atas jangan dilarang izinin di mau ya sholat tuh ke masjid izinin tapi sholatnya sholat isya sama sholat subuh gitu ya nah dalam hadis yang lain tuh bebas la tamna'u ya nisa akumul masajid jangan kamu larang ya istri-istri kamu ke masjid gitu ya bebas tapi Siti Aisyah bilang kalau sekiranya Rasul masih hidup tuh dilihat apa yang terjadi nih kepada kita nih orang perempuan itu pasti Rasulullah larang nggak kasih gitu ya nah gitu ya nah gitu lah mau minal masjidi kama menaat bin Israel wa kana umratan ya tarwi zalika an Aisyah dan adalah si Umrah meriwayatkan yang demikian itu dari Siti Aisyah radhiyallahu an summa taqulu kemudian dibilang wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahunna ya telah sampai berita kepada saya bahwa Rasulullah itu larangnya gitu nah qalat kata si Umrah wa kuntu asma'uhu kasiran ma yaqulu ya sungguhnya saya sering dengar tuh ya gitu ya ma yaqulu apa yang Rasulullah bilang
khairu masajidun nisa fu'uru buyutihinna, ya. Ya, fu'uru baitihinna. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baiknya masjidnya orang perempuan yaitu di dalam rumahnya. Jadi orang perempuan tuh paling bagus masjidnya di rumah, jadi nggak keluar gitu. Itu kata si umrah tuh saya dengar Rasulullah bilang gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW lagi bersabda, a'zamun nas fi salati ajran ab'aduhum ilaiha mamsa, ya. Rasulullah SAW bilang, ya, yang paling besar tuh buat manusia dalam pahala salatnya yaitu yang paling jauh, ya, gitu perjalanannya tuh ke masjid, ya, ilaiha tuh ila salat. Ya, jadi yang jalanannya jauh, lebih jauh itu yang paling gede pahalanya gitu. Ya, bukan yang paling dekat gitu ya, yang paling jauh. Cuman abad pal abad, kemudian yang jauh dah gitu. Ya, dulu gitu. Dulu kan ya masjid masih jauh-jauh kan gitu. Nah, kalau sekarang ya banyak masjidnya. Itu ada masjid, ada musola kan gitu ya. Oh dulu kan ya kagak ada masjid tuh atau Masjidil Haram. Oh, sahabat-sahabat kan yang di kampung apa gitu. Ya kayak gitu juga dulu kan gitu juga masih jarang masjid itu. Ya bayang Jumat aja sini dari Lenteng Agung kemari gitu ya. Dari Lenteng Agung bayangnya itu ke Salapia. Ya, nu dari apa Tegal Parang ada. Ya, belum ada masjid. Ya, gitu ya. Ada tuh Masjid Darussalam itu tuh. Itu ada tuh yang apa yang Saleh Jailani. Belum ada masjid. Baitur Rahman tuh belum ada. Ya di Tegal Parang kemari sini Salafiyah jalan. Itu Kalibata, Lenteng Agung, Gunung Jaten ada sih. Gitu ya. Dulu kan jauh-jauh tuh. Iya emang belum ada masjid. Nah orangnya juga emang dikit masih gitu ya. Sekarang udah ngambrak. Jadi gimana dah? Ya kelihatan kalau kita kita paranin yang jauh, yang dekat kelihatan. Jangan ya. Nah, ya nyari yang dekat gitu. Cuman biar lamaan duduknya gitu ya. Ini jangan ya udah dekat datangnya paling belakang, paling dulu. Gitu. Iya, kan gitu. Iya, wis dekat, dianggapnya dekat orang komat gue denger gitu. Iya, orang wamat baru datang. Ya, begitu assalamualaikum warahmatullah pulang dah. Ya, gue ngikutin zikirnya di rumah aja. Itu kedengeran juga, emang nempel. Gitu ya. Jangan ya biar apa tuh ya kalau ke masjid ya paling dulu ya datangnya paling belakang pulangnya kalau ke masjid. Nabi suruh gitu. Ya, kalau ke masjid tuh datang yang paling dulu, pulangnya paling belakang. Kalau ke pasar, datang yang paling belakang, pulangnya paling dulu. Gitu, kalau ke pasar. Itu, karena apa? Pasar tempat setan. Kan gitu ya. Nah, kalau masjid kan tempat malaikat. Ya, gitu ya. Hanya ya datangnya paling dulu ke masjid. Itu bukan nyari Jumat aja, bukan. Ya gitu, hari-hari lain juga gitu, biar intizar sholat tuh gitu ya, itu ya. Nah gitu ya, itu pahalanya ajran cuma annya waklu salatul rajuli wa kana Rasulullah SAW bersabda salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda salatnya seorang laki-laki bersama seorang, kita berdua salatnya ya imam dan makmum gitu ya dua ruangan itu azka bagus ya gitu ya dibanding daripada sholatnya sendiri. Nah sekarang sholatnya bertiga ma'ar rajulaini, nah itu azka min sholati ma'ar rajuli, itu lebih bagus dari sholatnya berserta satu orang. Jadi kalau makmumnya tuh seorang bagus ya, makmumnya dua orang lebih bagus. Nah wa maka na aksara fa huwa ahabbu ilallah taala, yang lebih banyak lagi itulah yang paling Allah suka gitu. Ini sholat berjamaah itu biar ya jamaahnya tuh biar lebih
banyak ya, semakin banyak semakin bagus. Hanya kita disuruh imaratul masjid ya, ramein tuh masjid dengan cara apa biar orang daripada ya datang senang gitu ya. Pakai tuh ya duit-duit apa ya yang orang infak-infak tuh ya buat ngilangin orang mau datang jamaah gitu ya. Ini enggak disimpan aja, ditaruh aja ya, nggak dipakai, nggak ada apa ya. Itu ntar akhirnya dipakai sama bendahara dah. Ya habis ya ini nggak pakai-pakai, nah bendahara pakai dan ada duit sudah. Gitu. Giliran dia pecat, ya udah ganti. Gitu, makan tuh ya, duit masjid ya, duit wakaf. Itu kan jadi dosa. Ya, gunain gitu. Ya, buat kasihin tuh orang ya. Gitu supaya orang pada ya rajin itu ya. Jamaah kasih ya, apaan kayaknya disenang ya. Rokok aja kasih masih boleh. Gitu ya. Nah, tuh ya, yang penting supaya orang banyak ya jamaah itu. Ini ya. Nah, itu ya gitu. Wa kana Rasulullah sallam yahusu rajula ala fi'li jama'atin fi ala fi'lil jama'ati fi nafilatil laili ya. Dan adalah Rasulullah SAW itu menganjurkan orang laki-laki untuk mengerjakan sholat berjamaah pada sholat sunat di malam hari. Walau bisna ini sekalipun dengan dua orang. Ahaduhuma sobiyun au imro'atun, salah satunya anak kecil atau perempuan. Jadi oleh Rasulullah tuh anjurin kalau sholat malam tuh berjamaah, ajak tuh anak kecil ya atau juga orang perempuan ya berjamaah sholat sunat tuh ya sholat witir kan gitu ya. Wa yaqulu dan Nabi bersabda manis taiqadha minan naumi wa aiqadha ahlahu. Nah, siapa orang yang bangun di malam hari dibangunin keluarganya, anaknya atau istrinya dibangunin fasolaya rakaataini. Keduanya itu sholat 2 rakaat jami'an bareng kau tiba minazakirin Allah kasiran wa zakirat, maka Allah catat tuh orang itu termasuk laki-laki minazakirin Allah kasiran wa zakirat, laki-laki termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan juga orang yang banyak berzikir kepada Allah gitu ya. Itu kalau kita sholat malam bangunin gitu ya. Wakana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul bilang bitu inda khalati Maimunah, saya nginep ya di rumah paman saya yaitu Maimunah itu ya istrinya Nabi nih ya khalah. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, dan adalah Rasulullah itu salat. Fakumtu usolli ma'ahu, dan saya sholat bersama Rasulullah. Wa ana ibnu asyri sinina, sedangkan saya baru umur 10 tahun. Fa'akhadha Rasulullah sallam biraksi, maka Rasulullah pegang pada saya. Wa aqamani an yaminihi, Rasulullah diriin saya di sebelah kanannya. Fasollabi, maka saya sholat dengan Rasulullah sallam. Wa kana Rasulullah sallallahu ya'muru bisa'i ilal masjidi bisakinati, dan adalah Rasulullah perintahkan untuk pergi ke masjid dengan tenang ya, jangan pakai lari-lari ya, alaikum bisakinati itu ya. Ya, wa yaqulu, Rasulullah bilang iza ataitumus shalah fa'tuha wa alaikumus sakinatu wal wiqaru. Ya, apabila kamu tuh datang untuk sholat ke masjid, Pak Tuha, maka datanglah kamu wa alaikum sakinatu wal wiqar ya, maka mustilah kamu tuh ya dalam keadaan tenang gitu. Sakinah, wiqar sama artinya ya. Nah, wala tasra'u, jangan kamu buru-buru ya pakai lari-lari nih. Udah dengar orang komat ya takut ketinggalan lari gitu ya. Pama adraktum fasolu wama patatkum fa'atimu. Rasulullah bilang yang kamu dapetin ya kamu sholat. Itu tiketnya apa? Dapatnya tinggal berapa nih? Tinggal 1 rakaat.
Ya, udah ikutin. Nah, wa ma fatakum yang ketinggalan fa'atimu, maka kamu sempurnakan. Ya, karena dapatnya 1 rakaat subuh. Nah, ya yang satu ya lain gitu ya. Nah, atau sholat yang lain dah tuh ya, yang kita dapetin nggak perlu pakai lari-lari. Wa pa riwayatin faqdu ya, maka gantiin gitu ya. Jangan sampai kurang ya, nggak boleh kurang dapatnya cuman 1 rakaat, yang 1 rakaat ya nggak kerjain. Nggak jadi ya. Nah, kerjain tuh gitu. Nah, ini ya, ini anjuran untuk sholat ya berjamaah tuh ya gitu. Awis itu ya paslon fi amril aimati bitahfif gitu ya. Allah alam.